Dasar suami pengecut. Makiku saat dia diam saja aku dihina tetangga. Tapi pagi ini, tetangga itu diusir paksa. Suamiku melempar sertifikat rumah mereka ke meja makan. Ternyata suamiku. Halo sobat hati, sebelum kita masuk ke inti ceritanya, yuk absen dulu. Tulis di kolom komentar, kalian sedang menyimak dari kota atau daerah mana? Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan klik like dan subscribe, agar keluarga besar channel ini semakin solid dan saya bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang lebih menyentuh hati. Dasar perempuan gak tahu diri. Ngaku aja kamu yang ambil uang kas, kan? Suara cempreng Bu Risma menggema di seluruh teras rumahnya yang megah. Tanpa aba-aba, tangan gemuknya menyambar tas selempangku dan menumpahkan isinya ke meja pualam. Brak, kunci motor, ponsel layar retak, dan dompet lusuhku berhamburan. Ibu-ibu arisan lain hanya menatap dengan tatapan jijik. Ada yang berbisik, ada yang terang-terangan menutup hidung seolah aku adalah sampah yang merusak pemandangan di kompleks elit ini. Demi Tuhan, Bu, saya nggak ambil. Suaraku bergetar hebat. Air mata sudah menganak sungai di pipi. Aku ingin melawan, tapi statusku di sini cuma istri pengontrak rumah petak di belakang kompleks. Alah, maling mana ada yang ngaku. Bu Risma menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang penuh cincin emas. Suamimu itu pengangguran. Pasti kamu nyolong buat makan, kan? Ngaku. Saat itulah Bara muncul. Suamiku. Harapanku. Dia datang dengan kaos oblong pudar dan celana kargo selutut. Napasnya terengah. Mungkin dia lari dari warung kopi saat mendengar keributan. Mas, seruku tertahan. Tolong aku, Mas. Bu Risma nuduh aku. Aku menatap Bara, berharap dia akan membentak Bu Risma. Berharap dia akan membusungkan dada dan membelaku layaknya pahlawan yang melindungi wanitanya. Namun, apa yang dia lakukan detik berikutnya membuat hatiku hancur berkeping-keping. Bara menunduk. Bukan sekadar menunduk sopan, tapi dia membungkuk dalam-dalam di hadapan Bu Risma, persis seperti pelayan yang ketakutan pada majikannya. Bahunya turun, matanya menatap lantai. Maafkan istri saya, Bu Risma, suara Bara terdengar parau dan lemah. Mungkin ada salah paham. Tolong jangan diperpanjang. Kami orang kecil, Bu. Jangan lapor polisi. Kami akan ganti kalau memang ada yang hilang. Mas, mataku terbelalak tak percaya. Aku nggak ambil. Bu Risma tertawa puas, suaranya melengking menyakitkan telinga. Dengar itu. Suamimu aja sadar diri. Bawa istrimu yang panjang tangan ini pergi dari rumah saya. Bikin sial aja. Bara tidak menjawab pembelaanku. Dia hanya memunguti barang-barangku yang berserakan dengan tangan gemetar, lalu menarik lenganku kasar. Ayo pulang, Ra. Sepanjang perjalanan pulang menuju kontrakan kami yang sempit, aku menepis tangannya kasar. Rasa malu tadi berubah menjadi gumpalan amarah yang membakar dada. Sesampainya di rumah, aku meledak. Kamu pengecut, Mas. Teriakku sambil melempar tas ke sofa butut kami. Kenapa kamu minta maaf? Aku nggak salah. Kenapa kamu biarin harga diri istrimu diinjak-injak sama orang kaya sombong itu? Bara hanya diam, berdiri di dekat pintu yang catnya sudah mengelupas. Wajahnya datar, tanpa emosi, seolah makianku hanyalah angin lalu. Jawab, Mas, kamu laki-laki bukan sih? Sabar, Ra, jawabnya pelan, nyaris berbisik. Nada bicaranya begitu tenang hingga membuatku makin muak. Marah itu mahal harganya. Kita nggak punya kekuatan buat beli keadilan sekarang. Bukan kekuatan yang aku mau, tapi keberanian kamu. Aku menangis terseduh-seduh, memukul dadanya yang bidang namun terasa kosong itu. Aku nyesel nikah sama laki-laki yang nggak punya nyali kayak kamu. Nyesel. Bam. Aku membanting pintu kamar dan menguncinya dari dalam. Tubuhku merosot di balik pintu, menangis sampai mataku bengkak. Aku merasa sendirian di dunia ini. Punya suami pun rasanya percuma jika dia tidak bisa menjadi pelindung. Malam kian larut. Isak tangisku perlahan mereda karena kelelahan,
berganti dengan suara jangkrik yang bising dari luar jendela. Aku pikir Bara sudah tidur di sofa seperti biasa kalau kami bertengkar. Namun, di ruang tamu yang gelap gulita, Bara tidak tidur. Pria itu duduk tegak di sofa. Bahunya tidak lagi membungkuk seperti tadi sore. Tatapan matanya yang sayu kini berubah tajam, dingin, dan mematikan. Aura, pengangguran, lenyap seketika, digantikan oleh harisma gelap yang mencekam, seolah dia adalah predator puncak yang sedang mengintai mangsa. Cahaya layar ponsel menerangi separuh wajahnya yang kaku. Dia menekan sebuah kontak tanpa nama di layar. Hening sejenak sebelum sambungan terhubung. Target 01. Rumah nomor 8. Bu Risma, ucap Bara dengan nada datar, namun penuh penekanan yang mengerikan. Dia tidak berteriak, tapi perintah itu terasa lebih berat dari besi beton. Lakukan malam ini. Kosongkan rumahnya. Pastikan besok pagi sertifikatnya sudah ada di meja makan saya. Tanpa sisa. Bara mematikan ponsel, lalu menyandarkan punggungnya tenang. Di luar sana, angin malam mulai berhembus kencang, membawa badai bagi mereka yang telah salah membangunkan singa yang sedang tidur. Suasana sarapan pagi ini lebih dingin dari es batu. Cuma ada suara denting sendok beradu dengan piring keramik murah kami. Aku sengaja tidak memasak lauk kesukaan Mas Bara. Biar dia tahu rasa sakit hatiku belum sembuh gara-gara kejadian kemarin sore. Mas Bara makan dengan tenang, seolah tidak ada beban dosa. Wajahnya datar, suap demi suap nasi goreng polos itu masuk ke mulutnya tanpa komentar. Sikap diamnya itu justru bikin dadaku makin sesak. Huaa, jangan ambil barang saya. Kalian salah orang. Teriakan histeris dari luar memecah keheningan. Itu suara Bu Risma. Melengking, panik, dan putus asa. Sangat berbeda dengan nada sombongnya kemarin saat menuduhku mencuri. Aku refleks berdiri, berlari menuju jendela depan. Tirai kusingkap sedikit. Pemandangan di seberang jalan membuat mataku terbelalak. Sebuah truk box besar berwarna merah terparkir melintang di depan rumah mewah Bu Risma. Beberapa pria berbadan tegap dengan seragam eksekutor ban, sedang mengangkut sofa kulit mahal milik wanita itu ke dalam bak truk. Ini gila. Gumamku tak percaya. Bu Risma terlihat bergelayut di kaki salah satu petugas, rambutnya acak-acakan, daster sutranya kotor terkena tanah. Pak, tolong Pak, suami saya lagi dinas luar kota. Tunggu dia pulang. Jangan sita rumah saya. Maaf Bu, ini perintah pengadilan. Aset ini sudah dilelang dan dibeli tunai tadi malam karena kredit macet. Jawab petugas itu tegas sambil menepis tangan Bu Risma. Dibeli tunai? Tadi malam? Siapa orang gila yang membeli rumah sengketa tengah malam begitu? Aku berbalik menatap Mas Bara. Dia masih duduk santai, menyesap kopi hitamnya tanpa menoleh sedikit pun ke jendela. Aneh. Biasanya kalau ada keributan, dia yang paling dulu kepo atau setidaknya bertanya ada apa. Mas, kamu nggak dengar? Rumah Bu Risma disita, ujarku kaku. Bara meletakkan cangkir kopinya perlahan. Dia mengambil sebuah map biru yang entah sejak kapan ada di bawah koran pagi yang dibacanya. Duduk dulu, Ra. Habiskan sarapanmu, ucapnya lembut. Mas, kok kamu tenang banget sih? Bara menyodorkan map biru itu ke hadapanku. Buka. Dengan ragu, tanganku meraih map itu. Terasa berat. Saat lembar pertamanya kukaik, jantungku serasa berhenti berdetak. Itu adalah akta jual beli. Objek, rumah tinggal Jalan Melati nomor 8, rumah Bu Risma. Status, lunas. Pemilik baru, Bara Abimanyu. Napasku tercekat. Kertas itu jatuh dari tanganku. Aku menatap suamiku dengan pandangan horor bercampur bingung. Suami yang kemarin membungkuk minta maaf seperti kerupuk layu, hari ini memegang sertifikat rumah orang yang menghinaku. Mas ini, dari mana uangnya? Kamu ngerampok? Kamu pesugihan? Cecarku panik. Tangan dan kakiku gemetar hebat. Bara tersenyum tipis. Sangat tipis sampai nyaris tak terlihat. Anggap saja rejeki istri solehah yang terzalimi, Ra.
Belum sempat aku bertanya lagi, pintu pagar kami digedor keras. "Hai, keluar kalian." Bu Risma berdiri di depan pagar kami. Matanya merah menyala penuh dendam. Dia pasti melihat nama pemilik baru di surat penyitaan yang dipegang petugas tadi. Dasar maling. Penipu. Kalian pasti pakai guna-guna kan biar bisa beli rumah saya? Bu Risma hendak menerobos masuk. Tangannya sudah siap menjambak rambutku. Aku mundur ketakutan. Tapi Mas Bara bergerak lebih cepat. Dengan gerakan tenang namun kilat, dia sudah berdiri di hadapan Bu Risma. Dia tidak mendorong, tidak memukul. Mas Bara hanya mencondongkan tubuhnya sedikit, mendekatkan bibirnya ke telinga wanita yang sedang mengamuk itu. Suasana mendadak hening. Mas Bara membisikkan satu kalimat pendek. Entah apa yang dikatakannya, tapi efeknya instan dan mengerikan. Wajah merah padam Bu Risma seketika berubah pucat pasi, seputih kertas. Matanya melotot horor menatap suamiku, seolah dia baru saja melihat hantu. Tubuhnya gemetar hebat, kakinya lemas, dan detik berikutnya. Bruk! Bu Risma jatuh pingsan di depan pagar rumah kami. Bara kembali menegakkan tubuh, lalu menoleh padaku sambil merapikan kerah kaos oblongnya. Wajahnya kembali polos seperti suami pengangguran yang tak tahu apa-apa. "Ayo masuk, Ra. Nanti kopimu dingin." "Jelasin sekarang, Mas. Detik ini juga." Aku menyeret lengan Bara masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Di luar sana, tetangga mulai berkerumun seperti semut gula, menggotong tubuh gempal Bu Risma yang masih tak sadarkan diri ke ambulans kelurahan. Kehebohan itu bikin kepalaku pening. Tapi teka-teki tentang suamiku jauh lebih bikin pusing. Bara duduk di kursi kayu reot kami dengan santai, seolah baru saja pulang dari beli gorengan, bukan bikin tetangga jantungan. "Kamu ngerampok bank mana? Atau kamu jual organ tubuh?" Todongku, mataku memanas menahan tangis. Aku takut setengah mati kalau tiba-tiba polisi mendobrak pintu dan menangkap suamiku. "Ra, duduk dulu. Minum." Bara menyodorkan segelas air putih. "Nggak mau." Jawab. Bara menghela napas panjang, lalu menatapku dengan sorot mata teduh yang selalu berhasil meluluhkan hatiku. "Kamu ingat kakekku yang di Cirebon? Yang meninggal tahun lalu?" Aku mengangguk ragu. "Iya. Kenapa?" "Tanah kebun peninggalan beliau yang di pinggir desa itu kena gusuran proyek jalan tol nasional. Ganti ruginya baru cair kemarin sore, masuk rekeningku sebagai ahli waris tunggal." Rahangku jatuh. "Hah? Proyek tol? Maksud kamu kita jadi miliarder mendadak?" "Nggak sampai miliarder, Ra. Cukuplah buat beli rumah Bu Risma dan nutup mulut jahatnya itu biar kamu nggak nangis lagi." Jawab Bara enteng, sambil tersenyum simpul. Lututku lemas. Aku merosot duduk di sampingnya. Jadi selama ini Bara bukan pengangguran putus asa, dia cuma menunggu warisan cair? Perasaan lega dan kesal bercampur aduk. Kenapa nggak bilang dari kemarin? "Aku hampir mati jantungan, Mas." "Kejutan," sahutnya singkat. Tiba-tiba wajahnya berubah serius. Dia menggenggam tanganku erat, tatapannya menajam. "Tapi ada satu syarat, Ra. Dengerin aku baik-baik." "Apa?" "Jangan posting apapun soal ini di medsos. Jangan pamer, jangan update status, jangan cerita ke siapapun selain kita. Anggap kita masih orang susah. Uang ini sensitif. Banyak orang jahat di luar sana yang gak suka lihat kita senang. Termasuk Pak Tejo." Nama itu membuatku bergidik. Pak Tejo, suami Bu Risma, adalah preman berdasi. Dia punya banyak koneksi kotor. Kalau dia tahu rumahnya dibeli, si miskin, Bara, dia pasti murka. "Iya, Mas. Aku janji," cicitku. Ada rasa aman yang aneh saat melihat ketegasan di mata Bara. Seolah dia sudah memikirkan 1000 langkah ke depan untuk melindungiku. Siang berganti sore. Kehebohan mereda, tapi atmosfer di kampung kami terasa mencekam. Rumah Bu Risma kini kosong melompong, gelap tanpa lampu,
berdiri angkuh namun kalah di seberang jalan. Tanpa sepengetahuan kami, di ujung gang yang remang-remang, sebuah mobil sedan hitam mengkilap dengan kaca film gelap gulita sudah terparkir sejak tadi. Mesinnya menyala halus, nyaris tak terdengar. Di dalam mobil, seorang pria berjas rapi mengarahkan kamera tele, membidik jendela rumah kami tempat bayangan Bara sedang berdiri. Target 01 terkonfirmasi aktif, ucap pria itu ke alat komunikasi di telinganya. Suaranya dingin, tanpa emosi. Dia menggunakan dana simpanan. Lokasi terkunci. Kirim unit pembersih. Pria itu menurunkan kameranya. Di layar digital kamera itu, tertera foto wajah Bara yang diperbesar, dengan tulisan merah berkedip di bawahnya, Classified, Extreme Danger. Buka pintunya atau gue bakar rumah ini. Teriakan bariton Pak Tejo menggelegar, disusul tendangan keras pada pintu kayu rumah kami yang rapuh. Debu-debu berjatuhan dari kusen. Aku meringkuk di pojok ruang tamu, memeluk lutut dengan tubuh gemetar hebat. Pak Tejo tidak sendirian. Dari celah jendela, aku melihat dia membawa 3 orang pria bertubuh kekar dengan tato naga melingkar di lengan. Wajah mereka beringas, tipikal preman pasar yang biasa memalak pedagang kaki 5. Keluar lu, Bara. Lu apain bini gue sampai gila? Hah? Jangan mentang-mentang lu punya duit warisan, lu bisa injak-injak gue. Pak Tejo kembali berteriak. Kali ini sambil mengacungkan balok kayu. Tepat saat pintu nyaris jebol, sebuah suara tenang terdengar dari arah pagar. Ada perlu apa, Pak Tejo? Itu Mas Bara. Dia baru pulang, menenteng kantong kresek berisi sayuran dan tempe, seolah-olah di depannya tidak ada gerombolan serigala yang siap menerkam. Wajahnya datar, tanpa rasa takut sedikit pun. Pak Tejo berbalik, matanya nyalang. Nah, ini dia si jagoan kandang. Habisi dia, perintah Pak Tejo pada anak buahnya. Patahkan kakinya biar dia tahu siapa penguasa kampung ini. Salah satu preman yang paling besar, yang punya bekas luka bakar di leher, maju sambil meretakkan buku-buku jarinya. Dia menyeringai meremehkan, siap melayangkan tinju ke wajah suamiku. Aku ingin berteriak menyuruh Bara lari, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Namun, Bara tidak lari. Dia juga tidak memasang kuda-kuda silat. Dia hanya berdiri tegak. Lalu dengan gerakan sangat lambat, dia menyingsingkan sedikit lengan baju kirinya, seolah hendak melihat jam tangan. Gerakan itu menyingkap sebuah tato kecil seukuran koin di pergelangan tangan bagian dalam Bara. Gambar kalajengking hitam dengan mata merah. Mata preman berbekas luka itu membelalak lebar saat melihat tato itu. Langkahnya terhenti mendadak, seolah kakinya dipaku ke tanah. Wajah garangnya seketika luntur, berganti menjadi ekspresi horor murni. Bara menatap lurus ke manik mata preman itu, lalu bibirnya bergerak tanpa suara, mengucapkan satu nama. Hanya satu kata. Efeknya seperti sihir. Preman besar itu langsung mundur terhuyung-huyung, keringat dingin membanjiri dahinya. Dia berbalik, menyenggol Pak Tejo dengan kasar. Cabut, bos. Kita cabut sekarang, teriak preman itu panik. Heh? Lu gila? Hajar dia dulu. Pak Tejo bingung. Lu mau mati? Itu, orangnya bapak. Jangan cari masalah. Tanpa menunggu perintah lagi, ketiga preman itu lari terbirit-birit meninggalkan halaman rumah kami, menyeret Pak Tejo yang masih memaki-maki kebingungan. Hening. Bara menurunkan kembali lengan bajunya, lalu melangkah masuk rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Dia meletakkan kantong belanjaan di meja. Mas. Aku bangkit dengan kaki lemas, menghampirinya. Mereka, kenapa mereka lari? Kamu kenal mereka? Bara menoleh, senyum polosnya kembali terpasang. Mungkin mereka takut kualat sama orang sabar. Udah, jangan dipikirin. Aku mau mandi dulu, gerah. Aku masih termangu menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu kamar mandi. Ada yang tidak beres. Tatapan Bara tadi, itu bukan tatapan suami yang ku kenal. Sore harinya, saat aku hendak mencuci baju kotor Bara yang tadi dipakainya,
jantungku kembali copot. Di balik kemeja bagian dalam yang berwarna putih, tepat di bagian pinggang, terdapat noda merah segar yang cukup lebar. Aku menyentuhnya, basah dan berbau anyir. Ini darah. Darah segar. Padahal tadi Bara sama sekali tidak dipukul dan tidak menyentuh preman-preman itu. Lalu, ini darah siapa? Dan apa yang sebenarnya dilakukan suamiku saat dia bilang, pergi cari kerja, tadi siang? Noda darah di kemeja putih itu terus menghantuiku. Bukan cuma noda, itu adalah tanda tanya besar yang mencabik-cabik kepercayaanku pada Mas Bara. Siapa sebenarnya laki-laki yang tidur di sebelahku ini? Pengangguran yang sabar? Atau monster yang menyamar? Siang itu, Mas Bara pamit pergi ke kelurahan. Ngurus balik nama surat tanah Bu Risma, katanya sambil tersenyum manis sebelum mengecup keningku. Senyum yang dulu selalu menenangkan hatiku, sekarang malah terlihat seperti topeng porselen yang retak. Begitu suara motor bututnya menjauh dari gang, aku langsung beraksi. Kakiku melangkah cepat menuju gudang belakang. Itu adalah satu-satunya tempat di rumah kontrakan ini yang haram ku masuki. Bahaya, Ra. Banyak tikus, ular, dan paku karatan, begitu selalu alasannya dengan nada cemas setiap kali aku berniat membersihkan gudang. Sekarang aku sadar, bukan ular yang dia takuti, tapi rahasianya. Gudang itu pengap, bau apek, dan minim cahaya. Mataku menyapu sekeliling dengan liar. Tumpukan kardus bekas mie instan, perkakas tua berkarat, dan sebuah lemari kayu jati pendek di pojok ruangan. Posisinya sedikit miring, ada bekas gesekan di lantai, seolah lemari itu sering digeser-geser. Dengan sisa tenaga yang dipacu adrenalin, aku mendorong lemari berat itu sekuat tenaga. Srek! Benar saja. Di balik lemari, ada satu ubin lantai yang warnanya sedikit berbeda. Semen di sekelilingnya tampak baru, tapi disamarkan dengan taburan debu agar terlihat usang. Jantungku berdegup kencang, suaranya memekakan telinga di ruangan sunyi itu. Aku mengambil obeng pipih dari meja kerja Mas Bara, lalu mencongkel celah ubin itu. Ternyata itu bukan ubin biasa yang ditanam semen, melainkan penutup sebuah lubang rahasia. Brankas tanam. Tanpa kode digital, hanya kunci putar manual yang anehnya tidak terkunci. Mas Bara terlalu percaya diri, atau dia memang meremehkan kecerdasanku. Perlahan, aku mengangkat tutup besi berat itu. Bau uang kertas tua dan minyak pelumas senjata seketika menyeruak, menusuk hidungku. Mataku terbelalak lebar. Tanganku refleks menutup mulut agar jeritanku tak pecah dan mengundang tetangga. Isinya bukan emas atau perhiasan. Tumpukan uang asing, dolar Amerika, euro, yen, diikat rapi dengan karet gelang. Jumlahnya mungkin miliaran rupiah jika ditukar. Di sebelahnya, tergeletak sebuah benda hitam matte yang terlihat dingin dan mematikan. Sebuah pistol. Asli. Lengkap dengan tabung peredam suara yang terpisah. Tanganku gemetar hebat saat meraih tumpukan buku kecil di sudut brankas. Paspor. Ada 5 buah. Semuanya memajang foto wajah Mas Bara, tapi dengan nama dan kewarganegaraan yang berbeda-beda. Victor, dari Rusia. Lee, dari Singapura. Ardiansyah, dari Indonesia. Siapa kamu sebenarnya, Mas? Air mataku menetes di atas paspor palsu itu. Namun, kejutan sesungguhnya ada di dasar brankas. Sebuah amplop manila tebal yang sedikit terbuka. Aku menarik isinya. Ratusan foto berhamburan keluar ke lantai. Itu semua fotoku. Foto aku saat wisuda SMA. Foto aku saat menunggu bus di halte 5 tahun lalu. Foto aku sedang makan bakso dengan mantan pacarku dulu. Semua diambil secara candid dari jarak jauh menggunakan lensa tele. Duniaku runtuh seketika. Mas Bara bukan baru mengenalku 2 tahun lalu seperti ceritanya. Dia sudah mengawasiku sejak lama. Dia bukan kebetulan bertemu denganku di pasar malam waktu itu. Dia merencanakannya. Apakah aku menikahi seorang penguntit psikopat? Apakah cintanya selama ini hanya obsesi gila? Rasa dingin menjalar di tengkuku. Bukan karena AC,
Tapi karena insting purba yang menyadari bahaya besar sedang mengintai. Cahaya matahari yang masuk dari pintu gudang tiba-tiba terhalang oleh bayangan besar yang memanjang hingga ke kakiku. Napasku tercekat. Aku menoleh kaku, leherku terasa seperti berkarat. Mas Bara berdiri di ambang pintu gudang. Dia tidak lagi tersenyum manis. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Namun matanya gelap gulita menatapku dan isi brankas yang terbongkar itu. Tangan kanannya perlahan meraih gagang pintu gudang, lalu menutupnya pelan. Klik. Suara kunci pintu diputar terdengar sangat nyaring. Kami terkunci berdua dalam kegelapan remang-remang. Bara melangkah maju satu langkah. Bayangannya menelanku. Kamu seharusnya tidak membuka kotak Pandora itu. Sayang, bisiknya dingin. Mas, jangan. Suaraku tercekat, nyaris tak terdengar. Aku mundur hingga punggungku menabrak dinding gudang yang dingin dan lembab. Tubuhku merosot, kakiku tak lagi sanggup menopang berat badan yang gemetar hebat. Bara berhenti 3 langkah di depanku. Dia melihat ketakutan murni di mataku. Perlahan, ekspresi dingin dan mematikan itu luntur dari wajahnya. Bahunya turun. Dia menghela napas panjang, terdengar sangat lelah dan tua, lalu berjongkok. Dia menaruh kedua tangannya di atas lutut, menunjukkan telapak tangan kosong. Gestur menyerah. Kalau aku mau menyakiti kamu, Ra, suaranya kembali lembut, suara Bara suamiku, bukan suara monster tadi, aku sudah melakukannya 5 tahun lalu. Saat kamu sendirian menunggu hujan reda di halte itu. Tangannya menunjuk foto-foto yang berserakan di lantai. Aku bukan penguntit, Ra. Aku penjaga. Penjaga? Aku memberanikan diri menatap matanya. Ayahmu. Dia bukan sekadar guru SD yang meninggal karena sakit jantung seperti yang kamu tahu. Bara mulai membuka rahasia yang selama ini dia kubur dalam-dalam. Dia saksi kunci kasus korupsi besar yang melibatkan sindikat hitam. Sebelum meninggal, dia menyewa jasaku. Tugas terakhirnya untukku, pastikan putriku tetap hidup. Jangan sampai mereka menyentuhnya. Kepalaku pening. Rasanya seperti mendengar dongeng gila. Jadi pernikahan kita, pertemuan kita, semuanya palsu, bagian dari tugas. Bara menggeleng tegas. Dia merangkak mendekat, lalu meraih tanganku yang dingin. Kali ini aku tidak menepisnya. Tugas itu seharusnya hanya mengawasi dari jauh. Tapi aku melanggar. Aturan nomor 1, jangan pernah jatuh cinta pada target. Aku menikahi kamu karena aku ingin melindungimu seumur hidup, bukan karena bayaran. Aku pensiun, memalsukan kematianku sendiri, dan jadi, Bara yang miskin, supaya musuh-musuh masa laluku mengira, sang raja, sudah mati. Air mataku menetes lagi. Antara marah dibohongi dan haru dicintai sedalam itu. Kamu bodoh, Mas. Iya, aku bodoh. Dan kebodohanku membeli rumah Bu Risma kemarin adalah kesalahan fatal. Wajah Bara kembali tegang. Transaksi tunai dalam jumlah besar itu, menyalakan alarm di sistem perbankan bawah tanah. Mereka tahu aku masih hidup. Mereka tahu aku di sini. ZRRT. Pet. Tiba-tiba, lampu gudang mati total. Bukan cuma lampu gudang. Dari celah ventilasi, aku bisa melihat lampu jalan dan rumah-rumah tetangga juga padam serentak. Kegelapan total menyelimuti lingkungan kami. Hening yang mencekam langsung menyergap. Mereka sudah di sini, bisik Bara. Nadanya berubah tajam, mode tempur aktif kembali. Dia menarikku berdiri dengan cepat, lalu menendang pintu gudang hingga terbuka. Jangan lepaskan tanganku, Ra. Apapun yang terjadi, lari ke arah mobil. Kami berlari ke ruang tengah yang gelap gulita. Ponsel Bara di saku celananya bergetar hebat dengan nada dering tak wajar. Bukan suara telepon, tapi bunyi sirine peringatan. Sistem keamanan rumah diretas, gumam Bara sambil mengecek layar ponselnya yang menyala merah. Listrik diputus, sinyal dikacaukan. Us! Terdengar suara desingan halus dari arah halaman depan. Semakin lama semakin keras, seperti suara sekawanan lebah raksasa yang marah. Tiarap.
Bara menerjang tubuhku, memelukku erat di lantai. Prang! Kaca jendela ruang tamu pecah berantakan. Sebuah objek terbang masuk, melayang sejenak di udara dengan lampu indikator merah berkedip-kedip, lalu jatuh tepat di meja makan kami. Itu bukan bom. Itu sebuah drone pengantar paket kecil yang berasap. Perlahan, Bara bangkit dan mendekati rongsokan drone itu dengan waspada. Di badan drone yang hangus, tertempel sebuah kertas manila tebal dengan tulisan tangan yang sangat rapi, ditulis menggunakan tinta merah darah. Bara menyalakan senter ponselnya, menyorot pesan itu. Aku mengintip dari balik punggungnya dan merasakan darahku berhenti mengalir saat membacanya. Sang raja tidak bisa pensiun. Kembali ke tahta atau ratumu mati malam ini. Tutup matamu, Ra. Bara menarikku ke balik sofa, tepat saat kaca depan rumah kami hancur berkeping-keping. Bukan oleh batu, tapi oleh terjangan sepatu laras panjang pasukan berbaju hitam yang menerobos masuk lewat jendela. Mereka masuk. 3 orang. Senjata laras panjang lengkap dengan laser pembidik merah menari-nari liar di dinding ruang tamu kami yang gelap. Atmosfer rumah yang hangat seketika berubah menjadi medan perang dingin. Hitungan ketiga, lari ke pintu samping garasi, bisik Bara di telingaku. Nadanya tenang, kontras dengan kekacauan di sekitar kami. 1, 2, 3. Bara mendorongku lembut, lalu dia sendiri melompat keluar dari persembunyian. Dia tidak berteriak seperti jagoan di film. Dia bergerak dalam diam, cepat, dan tak kasat mata seperti hantu. Buge. Krek. Suara tulang beradu dengan benda keras terdengar ngilu. Aku menoleh sekilas sambil berlari. Pemandangan itu membuat napasku tercekat. Suami yang biasanya kesulitan membuka tutup toples sosis, sekarang sedang melumpuhkan 3 tentara bayaran terlatih dengan tangan kosong. Bara menangkap laras senjata lawan, memutarnya untuk mematahkan lengan si penyerang, lalu menyikut leher lawannya dengan presisi bedah. Efisien. Brutal. Tanpa gerakan sia-sia. Dalam kurang dari 10 detik, 3 orang itu terkapar mengerang di lantai. Lari, Ra. Jangan berhenti. Aku tersentak, memacu kaki menuju garasi samping. Bara menyusul di belakang, napasnya bahkan tidak memburu. Dia langsung menyambar kunci yang disembunyikan di balik kaleng oli, lalu membuka terpal berdebu yang menutupi mobil tua kebanggaannya, sebuah sedan tahun 90-an yang catnya sudah kusam dan sering mogok. Mas, kita nggak mungkin lolos pakai rongsokan ini. Mogok minggu lalu aja belum dibenerin. Teriakku panik saat mendengar suara langkah kaki lain yang lebih banyak mengepung rumah. Itu cuma mode kamuflase, sahut Bara sambil melompat ke kursi pengemudi. Dia menekan serangkaian tombol tersembunyi di bawah dashboard. From. Bukan suara mesin tua yang terbatuk-batuk. Suara raungan mesin supercar bertenaga kuda monster menggema, menggetarkan dinding garasi sempit itu. Panel instrumen analog tua di dashboard tiba-tiba menyala, berubah menjadi layar digital canggih berwarna biru neon. Pegangan yang kuat. Bara menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil, butut, itu melesat maju, menjebol pintu garasi kayu layaknya menembus kertas tisu. Kami terbang ke jalanan aspal dengan kecepatan yang membuat punggungku terhempas ke sandaran kursi. Di kaca spion, aku melihat 2 mobil SUV hitam besar langsung mengejar. Lampu sorot mereka menyilaukan, mesin mereka meraung tak kalah garang. Siapa mereka sebenarnya, Mas? Teriakku histeris saat Bara memanting setir tajam menghindari blokade jalan, membuat ban mobil memekik nyaring. Masa laluku yang menolak dilupakan, jawab Bara dingin. Matanya fokus tajam ke jalan, tangannya menari lincah di atas persneling. Tuan Hadi tidak main-main. Dia mengirim unit Alpha. Kami melesat membelah jalanan malam pinggiran kota. Mobil modifikasi Bara jauh lebih cepat. Tapi musuh kami licik dan terorganisir. Mereka menggiring kami seperti tikus dalam labirin. Di persimpangan depan yang sepi, sebuah truk kontainer tiba-tiba muncul melintang, memblokir seluruh badan jalan. Cahaya lampu truk menyilaukan mata, membutakan pandangan. Sial, umpat Bara. Dia membanting setir ke kiri,
mencoba masuk ke jalur tanah bergelombang untuk menghindar. Tapi kami terlambat setengah detik. Sebuah SUV hitam lain muncul dari arah samping, menabrak sisi kanan mobil kami dengan kecepatan penuh. Braaak. Dunia berputar. Kaca pecah berhamburan. Suara logam beradu logam memekakkan telinga. Mobil kami terdorong, terpelanting, dan terguling beberapa kali di udara sebelum akhirnya berhenti dalam posisi terbalik di selokan kering yang berbatu. Hening. Telingaku berdengung hebat. Pandanganku kabur, dipenuhi bintik-bintik hitam dan merah. Rasa sakit yang tajam menjalar di sekujur tubuhku. Aku terjepit sabuk pengaman, tak bisa bergerak. Mas. Bara. Rintihku lemah. Samar-samar, aku melihat pintu mobil di sisi bara yang penyok ditarik paksa hingga lepas. Dua pasang kaki bersepatu bot militer mendekat. Tangan-tangan kekar menyeret tubuh suamiku yang terkulai tak berdaya keluar dari bangkai mobil. Wajah bara penuh darah. Dia mencoba melawan, tapi sebuah popor senjata menghantam keras tengkuknya hingga dia ambruk. Target utama diamankan. Bawa si raja, perintah suara berat yang asing dari luar. Perempuannya? Biarkan dia mati perlahan di sini. Dia tidak penting. Sebelum kesadaranku hilang sepenuhnya ditelan kegelapan, aku melihat tubuh suamiku diseret menjauh ke dalam mobil hitam, meninggalkanku sendirian menjemput maut di tengah rongsokan besi yang mulai berasap. Bau aroma lavender yang bercampur dengan alkohol medis menyengat hidungku. Perlahan, aku membuka mata yang terasa berat. Cahaya lampu kristal gantung yang menyilaukan memaksaku mengerjap beberapa kali. Ini bukan surga. Sekujur tubuhku masih terasa remuk redam akibat kecelakaan itu, tapi aku berbaring di atas kasur empuk dengan spray sutra yang halus. Sudah bangun, Sleeping Beauty? Suara bariton yang berat dan berwibawa itu membuatku tersentak duduk, meski kepalaku langsung berdenyut nyeri. Di sudut kamar mewah itu, duduk seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu mahal. Dia memegang tongkat jalan berhulu emas, menatapku dengan senyum ramah yang tidak mencapai matanya. "Siapa Anda? Di mana suami saya?" tanyaku panik. Ingatan tentang mobil terbalik dan bara yang diseret paksa kembali menghantam benakku. Pria itu terkekeh pelan, lalu berdiri dan berjalan mendekat. Langkahnya pincang, namun auranya mengintimidasi. "Saya Hadi, mantan atasan, mentor, sekaligus korban dari kebiadaban suamimu." "Bara orang baik," sergahku. "Bara? Oh, maksudmu The Ghost." Hadi menggelengkan kepala prihatin, seolah sedang berbicara dengan anak kecil yang bodoh. "Kamu tidak tahu siapa yang tidur di sebelahmu, Nak. Dia bukan pahlawan. Dia mesin pembunuh bayaran yang mencuri uang organisasi triliunan rupiah lalu kabur seperti pengecut." Hadi membungkuk sedikit, menatapku lekat. "Dan kamu? Kamu pikir dia mencintaimu? Tidak. Kamu hanya cover. Identitas palsu. Seorang pembunuh butuh istri yang polos dan bodoh, agar terlihat normal di mata tetangga. Kamu cuma tameng hidup, Alara." "Bohong. Anda pembohong," teriakku, meski setitik keraguan mulai merayap di hati. "Foto-foto di brankas itu, pengintaian itu, apakah benar aku cuma alat? Mari saya tunjukkan wajah asli, Raja, kamu," ucap Hadi dingin. Dua penjaga menyeret paksa aku keluar dari kamar, menyusuri lorong mensyahn yang megah namun dingin, turun menuju sebuah pintu besi tebal di lantai dasar. Hawa lembab dan bau karat langsung tercium saat pintu itu dibuka. Itu bukan ruang tamu, itu ruang penyiksaan. Di tengah ruangan yang hanya diterangi lampu sorot redup, seorang pria terikat di kursi besi. Tubuhnya penuh memar, wajahnya bengkak, darah segar menetes dari pelipisnya. "Mas Bara," jeritku histeris. Aku meronta ingin lari memeluknya, tapi penjaga menahan lenganku kuat-kuat. Bara mengangkat kepalanya perlahan. Mata kirinya bengkak tertutup, tapi mata kanannya menatapku. Ada kilatan rasa sakit yang bukan fisik di sana saat dia melihatku ada di tempat neraka ini. "Lihat, Bara," kata Hadi sambil menepuk bahuku. "Istri tercintamu sudah tahu semuanya.
Berikan kode akses rekening itu sekarang, atau aku akan menyuruh anak buahku bersenang-senang dengannya di depan matamu. Napas Bara menderu. Rahangnya mengeras. Dia meludahi darah ke lantai, lalu menatapku tajam. Tatapan itu, dingin. Kosong. Sama seperti saat dia menghadapi preman pasar, tapi kali ini diarahkan padaku. Lepaskan dia, Hadi. Dia tidak berguna. Suara Bara serak dan datar. Oh, istrimu tidak berguna, pancing Hadi. Bara tertawa kecil, tawa yang terdengar menyakitkan. Dia menatap lurus ke mataku tanpa berkedip. Istri? Jangan bodoh. Dia cuma wanita miskin yang kupungut di jalanan untuk menutupi jejakku. Aku tidak pernah peduli padanya. Kehadirannya sekarang cuma beban yang bikin aku muak. Hatiku hancur berkeping-keping. Kalimat itu lebih sakit daripada tusukan pisau manapun. Mas, tegak kamu. Pergi, bentak Bara keras, membuatku terlonjak. Pergi dari sini. Aku jijik melihat wajahmu yang cengeng itu. Aku tidak pernah mencintaimu, Alara. Tidak pernah. Air mataku tumpah deras. Tuan Hadi tertawa puas melihat dramatisasi ini. Dia melepaskan cengkeramannya di bahuku, merasa menang karena berhasil mematahkan mental kami berdua. Namun, di tengah pandanganku yang kabur karena air mata, aku melihat sesuatu yang ganjil. Tangan Bara yang terikat di belakang punggung kursi terlihat sedikit bergerak. Jari telunjuk dan jari tengahnya mengetuk-ngetuk sandaran besi dengan irama tertentu. Tap, 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 tap. Itu bukan gerakan acak. Itu adalah kode yang sering kami mainkan saat pacaran dulu, kalau sedang bosan menunggu antrean bioskop. Kode Morse sederhana yang dia ajarkan padaku dengan bercanda. Aku menahan napas, mencoba menerjemahkan ketukan itu dalam hati sambil terus menangis terseduh-seduh agar Hadi tidak curiga. Percaya. Satu kata. Percaya. Bara sedang berakting. Dia memintaku pergi bukan karena benci, tapi karena dia sedang merencanakan sesuatu yang gila, dan dia butuh aku berada jauh dari radius ledakan. Buang sampah ini di pinggir tol. Dia sudah tidak ada gunanya. Perintah Tuan Hadi terdengar samar di telingaku yang berdengung. Tubuhku diseret kasar oleh dua penjaga, lalu dilempar begitu saja ke aspal basah yang dingin. Pintu gerbang Menshahan tertutup rapat, meninggalkanku sendirian di tengah hujan deras yang mengguyur malam. Rasanya ingin mati saja. Tubuhku sakit, hatiku hancur mendengar makian Bara tadi. Tapi, ketukan jari itu, percaya. Satu kata itu menjadi bensin yang membakar semangatku yang nyaris padam. Bara tidak membuangku. Dia menyelamatkanku. Dia sedang bertaruh nyawa di dalam sana, dan dia butuh aku melakukan bagianku. Aku bangkit dengan susah payah, menyeret langkah menyusuri jalan raya yang sepi. Mataku memindai sekitar, mencari satu hal, akses internet. 15 menit berlalu, aku menemukan sebuah warnet 24 jam yang kumuh di pinggir jalan. Penjaganya menatapku aneh, wanita dengan gaun sobek, basah kuyup, dan wajah lebam. Paket 1 jam, Mas. Cepat, seruku sambil melempar uang receh sisa di saku. Aku duduk di bilik pojok, jari-jariku yang gemetar menari di atas keyboard. Pikiranku melayang ke momen 6 bulan lalu. Saat itu Bara sedang mengajari aku tentang keamanan siber dasar. Dia pernah menunjukkan sebuah situs web hitam polos dengan deretan angka acak sebagai alamatnya. Kalau suatu hari aku hilang dan gak bisa dihubungi selama 24 jam, kata Bara waktu itu dengan nada bercanda, buka situs ini. Masukkan passwordnya, nama orang yang paling aku cintai. Tekan tombol merahnya. Itu tombol panik kalau aku diculik alien. Dulu aku tertawa dan menganggapnya bualan konyol. Sekarang aku tahu, itu adalah sekoci penyelamat kami. Aku mengetik alamat IP itu. Layar monitor berkedip, lalu berubah hitam pekat. Hanya ada satu kotak dialog di tengah layar, Enter Access Code. Tanpa ragu, aku mengetik, Alara. Access Grant. Layar berubah merah menyala. Sebuah tulisan besar muncul, Protokol 0, Dead Man Switch. Di bawahnya ada peringatan,
Mengaktifkan protokol ini akan merilis 5 terabi data terenkripsi ke server Interpol, KPK, FBI, dan 50 media internasional secara serentak. Tindakan ini tidak dapat dibatalkan. Lanjutkan. Ternyata ini yang Bara simpan. Bukan hanya uang curian, tapi bukti dosa. Bukti kejahatan Tuan Hadi, suap pejabat, perdagangan manusia, semuanya. Bara menjadikan dirinya brankas berjalan. Dan aku adalah kuncinya. Mampus kamu, tua bangka, desisku penuh dendam. Jariku menekan tombol enter dengan sekuat tenaga. Upload ade. 20%, 50%, 80%, 100%. Data reles. Sistem POG. Detik itu juga, dunia Tuan Hadi runtuh. Di mansion mewah di atas bukit sana, suasana pesta kemenangan Tuan Hadi berubah menjadi neraka. Ponselnya berdering gila-gilaan. Bukan hanya satu, tapi 5 ponsel sekaligus. Pintu ruangan didobrak oleh asisten pribadinya yang pucat pasi. Tuan harus lihat ini. TV. Nyalakan TV sekarang. Tuan Hadi menyambar remote dengan tangan gemetar. Di layar televisi raksasa, siaran breaking news muncul di semua saluran. Wajah Tuan Hadi terpampang jelas di sana, lengkap dengan dokumen transfer dana ilegal dan rekaman suara pembicaraan rahasianya. Buronan internasional. Gempong mafia Hadi Wijaya terbongkar, tulis headline berita itu. Gelas wine di tangan Tuan Hadi jatuh, pecah berkeping-keping. Wajahnya merah pada menahan amarah yang meledak. Dia tahu siapa pelakunya. Bara AA. Raungnya seperti binatang buas yang terpojok. Dia mencabut pistol emas dari laci mejanya, mengokangnya dengan kasar. Matanya nyalang penuh nafsu membunuh. Dia tidak akan sempat kabur, tapi dia bersumpah akan membawa Bara mati bersamanya. Bawa bajingan itu ke atap sekarang. Aku sendiri yang akan menembak kepalanya. Kekacauan di mansion Tuan Hadi adalah simfoni di telinga Bara. Suara teriakan panik para penjaga, dering telepon yang tak henti-henti, dan langkah kaki yang berlarian kacau di lantai atas menembus ketebalan dinding ruang penyiksaan. Bos perintahkan bawa dia ke atap. Sekarang, bentak salah satu penjaga yang masuk dengan napas memburu. 2 penjaga lain bergegas melepas ikatan kaki Bara, tapi membiarkan tangannya terikat di belakang. Mereka menyeret Bara kasar, menaiki tangga darurat menuju atap helipad. Bara tidak melawan. Dia membiarkan dirinya diseret, kepalanya tertunduk lemah. Tapi matanya menghitung. 3 penjaga. 1 di depan, 2 memegang lengan. Senjata laras panjang di punggung, pistol di pinggang kanan. Tingkat fokus, rendah karena panik. Mereka sampai di atap. Angin malam menderu kencang, membawa aroma hujan dan keputusasaan. Tuan Hadi sudah berdiri di sana, pistol emas tergenggam di tangannya yang gemetar. Helikopter pribadinya belum datang. Dia terjebak. Kau pikir kau menang? Hah? Tuan Hadi berteriak di tengah deru angin, menodongkan pistol tepat ke dahi Bara. Kau hancurkan kerajaanku dalam 5 menit. Dasar pengkhianat. Bara mengangkat wajahnya. Tidak ada lagi ekspresi kesakitan atau pura-pura lemah. Senyum tipis yang mengerikan terukir di bibirnya yang pecah. Aku tidak mengkhianati raja. Suara Bara tenang namun menusuk. Aku cuma turun tahta untuk pensiun. Kau yang memaksaku kembali bekerja. Mati kau. Tuan Hadi menarik pelatuk. Klik. Kosong. Pistol itu tidak meledak. Mata Tuan Hadi membelalak tak percaya. Dia menarik pelatuk lagi berkali-kali. Klik. 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 Mencari ini? Bara membuka telapak tangannya yang terikat di belakang punggung. Entah sejak kapan, ikatan tali plastiknya sudah putus teriris, pisau lipat kecil yang disembunyikan di balik sabuk. Di tangannya, terjatuh sebuah magasin peluru. Magasin milik pistol emas Tuan Hadi. Kapan kau? Tuan Hadi mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Saat asistenmu menyeret aku masuk tadi. Kalian terlalu sibuk menyiksa, sampai lupa kalau aku adalah pencuri terbaik di organisasi ini.
Detik berikutnya, Bara bergerak. Bukan gerakan manusia biasa. Itu gerakan bayangan. Cepat, presisi, mematikan. Dalam satu kedipan mata, Bara menendang lutut penjaga di sebelah kanannya hingga terdengar bunyi retakan tulang yang ngilu. Sebelum penjaga kiri sadar, Bara sudah memutar tubuh, menyikut rahangnya hingga pingsan. Penjaga depan yang hendak menembak terlambat sedetik. Bara sudah meluncur, menyapu kakinya hingga jatuh, lalu menghantamkan tinju ke ulu hati. 3 penjaga elit lumpuh dalam 5 detik. Kini hanya tersisa Bara dan Tuan Hadi di atap yang luas itu. Tuan Hadi mundur ketakutan, melempar pistol kosongnya ke arah Bara dengan putus asa. Bara menangkap pistol itu di udara, lalu memasang kembali magasin yang dia curi dengan gerakan reload satu tangan yang memukau. Cetrek. Bara mengarahkan moncong pistol emas itu tepat ke tengah dahi mantan bosnya. Langkahnya perlahan mendesak Tuan Hadi hingga terpojok di pagar pembatas atap. Di bawah sana, puluhan mobil polisi dengan sirine biru merah mulai mengepung Menshan. "Bunuh aku," tantang Tuan Hadi dengan suara bergetar, mencoba mempertahankan sisa harga dirinya. "Jadilah monster seperti dulu. Tunjukkan pada istrimu kalau kau memang pembunuh." Bara terdiam sejenak. Jarinya sudah menempel di pelatuk. Membunuh orang ini akan sangat memuaskan. Mengakhiri teror selamanya. "Bara, jangan." Suara teriakan yang sangat kudengar di tengah kebisingan sirine. Pintu atap terbuka lagi. Alara berdiri di sana, napasnya tersengal, basah kuyup, tapi matanya menatap Bara penuh permohonan. Dia berhasil menyusup masuk mengikuti polisi. Bara menoleh sedikit. Tatapannya bertemu dengan mata Alara. Mata itu, mata yang membuatnya ingin menjadi manusia lagi. "Dia harus mati supaya kamu hidup tenang, Ra," ucap Bara dingin, tapi tangannya tidak lagi seanteng batu karang. "Kalau kamu bunuh dia, kamu bukan suamiku lagi. Kamu monster," teriak Alara nekat. "Biarkan hukum yang menghabisinya. Mas, jangan kotori tanganmu lagi demi sampah kayak dia." Suasana hening mencekam. Hanya deru angin dan suara helikopter polisi di kejauhan. Pilihan ada di ujung jari telunjuk Bara. Menarik pelatuk dan kembali menjadi iblis, atau menurunkannya dan menjadi manusia. Dor! Satu tembakan meletus. Tuan Hadi menjerit, memegangi kaki kanannya yang tertembus peluru. Dia jatuh tersungkur, meraung kesakitan tapi masih hidup. Bara menurunkan pistolnya. Dia tidak membunuh. Dia melumpuhkan. Dia berjalan melewati tubuh Tuan Hadi yang menggeliat, membuang pistol mahal itu ke sembarang arah, lalu menghampiri Alara. Tanpa kata, dia memeluk istrinya erat-erat. Pelukan yang bukan dari seorang pembunuh bayaran, tapi dari seorang suami yang lelah dan sangat merindukan rumah. "Ini bukan mimpi, Ra." Suara berat Bara membuyarkan lamunanku. Dia melingkarkan lengannya di pinggangku, memelukku dari belakang sambil menatap hamparan lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip seperti berlian dari balik dinding kaca lantai 45. 3 bulan lalu, pemandanganku cuma jemuran tetangga dan tembok kusam kontrakan. Sekarang, aku berdiri di penthouse mewah di kawasan SCBD. Tuan Hadi sudah membusuk di penjara dengan vonis seumur hidup, dan aset-aset haram Bara yang diputihkan oleh pemerintah sebagai imbalan data intelijen kini resmi menjadi milik kami. "Rasanya aneh, Mas," bisikku sambil menyandarkan kepala di dadanya. "Dulu kita hitung uang receh buat beli telur. Sekarang, kamu bisa beli peternakan ayamnya kalau kamu mau." Bara terkekeh pelan, mengecup puncak kepalaku. "Kamu lebih suka mana? Bara yang miskin atau Bara yang ini?" Aku membalikan badan, menatap mata suamiku dalam-dalam. Bekas luka di pelipisnya akibat pertarungan di atap malam itu sudah memudar, tapi sorot matanya yang teduh tak pernah berubah. "Aku cinta dua-duanya. Tapi aku butuh jawaban jujur. Mas." "Kenapa?" tanyaku serius. "Dengan uang sebanyak ini, kenapa kamu memilih hidup susah selama 2 tahun? Kenapa biarin kita dihina orang?" Bara menghela napas panjang. Dia berjalan menuju sofa kulit Italia,
menarikku duduk di sampingnya. Wajahnya berubah sendu. Penebusan dosa, Ra, jawabnya pelan. Uang ini, dulu terasa kotor buatku. Ada darah di setiap lembarnya. Aku pikir, kalau aku hidup menderita, kalau aku berkeringat demi sesuap nasi, dosa-dosaku di masa lalu bisa luntur. Dia menggenggam tanganku erat. Dan yang paling penting, aku ingin dicintai sebagai bara yang nol. Bara yang bukan siapa-siapa. Bukan bara si raja atau bara si jutawan. Dan kamu membuktikannya, Ra. Kamu tetap di sampingku saat dunia meludahiku. Itu harta yang gak bisa dibeli sama isi brankas manapun. Mataku memanas. Aku memeluknya erat, menumpahkan sisa-sisa trauma dan haru yang bercampur jadi satu. Malam itu, kami berjanji tidak akan ada lagi rahasia. Kami akan memulai lembaran baru, bukan sebagai buronan dan sandera, tapi sebagai suami istri yang utuh. Sudah, jangan nangis. Nanti makeup kamu luntur. Goda bara sambil menghapus air mataku. Malam ini kita dinner di luar. Pakai gaun putih yang kubelikan kemarin ya. Kamu harus terlihat seperti ratu. 1 jam kemudian, kami sudah duduk di sebuah restoran fine dining bintang 5. Suasananya tenang, diiringi alunan piano klasik. Aku merasa sangat cantik dengan gaun sutra putih ini, duduk berhadapan dengan bara yang gagah dalam setelan jas hitam pas badan. Rasanya sempurna. Terlalu sempurna. Permisi, Nyonya. Ini red wine pesanan Anda, ucap seorang pelayan muda dengan nampan di tangan. Mungkin karena gugup melihat bara yang menatapnya tajam, atau memang ceroboh, tangan pelayan itu tersenggol sandaran kursi. Biur. Gelas kristal itu terguling. Cairan merah pekat tumpah membasahi gaun putih bersihku. Dingin dan lengket seketika merembes ke kulit. Noda merah menyebar mengerikan seperti darah di atas kain putih. Suasana restoran mendadak hening. Semua mata tertuju ke meja kami. Aku terkesiap, berdiri kaget. Namun, reaksi pelayan itu justru di luar dugaan. Bukannya minta maaf, wajahnya malah masam. Dia mungkin anak orang kaya yang magang iseng, terlihat dari jam tangan mahalnya. Aduh, ibu kalau duduk jangan gerak-gerak dong. Bentak pelayan itu nyaring, mencoba menutupi kesalahannya dengan menyalahkan pelanggan. Ini wine mahal tahu, tumpahkan jadinya. Kejadian ini, rasanya seperti deja vu. Aroma penghinaan yang sama seperti saat Bu Risma meneriakiku maling. Bedanya, kali ini aku bukan lagi istri kontrakan yang tak berdaya. Bara sudah hendak bangkit dari kursinya. Rahangnya mengeras. Tatapan, pembunuhnya mulai menyala. Dia siap meratakan tempat ini demi membelaku. Tangan kanannya sudah mengepal di atas meja, siap memberi pelajaran pada bocah sombong itu. Tapi, sebelum bara sempat bergerak atau mengeluarkan satu kata pun, aku meletakkan tanganku di atas kepalan tangannya. Menahannya, aku menatap bara dan menggeleng pelan sambil tersenyum tipis. Biar aku saja, isyarat mataku berkata begitu. Aku menoleh ke arah pelayan yang masih menggerutu itu. Dia belum tahu, dia tidak sedang berhadapan dengan wanita cengeng yang dulu. Dia sedang berhadapan dengan istri sang raja. Mahal, ulangku pelan. Suaraku tidak tinggi, tapi cukup tajam untuk memotong keheningan restoran. Aku mengambil serbet kain di meja, membersihkan noda merah di tanganku dengan gerakan lambat dan anggun. Aku tidak menatap wajah pelayan sombong itu. Aku menatap noda di gaunku seolah itu adalah karya seni abstrak yang menarik. Dengar ya, Bu. Ini restoran kelas atas. Kalau nggak sanggup ganti, jangan sok-sokan makan di sini. Cibir pelayan itu lagi, makin berani karena melihat aku diam. Bara sudah siap berdiri, urat lehernya menegang. Tapi aku meremas tangannya lagi, memberi isyarat mata, duduk. Tonton aku. Perlahan, aku mengangkat wajah. Aku menatap mata pelayan itu. Bukan dengan tatapan marah atau tersinggung, tapi tatapan bosan. Tatapan seorang ratu yang melihat lalat mengganggu makan malamnya. Panggil managermu, ucapku datar. Manajer lagi sibuk. Urusan ganti rugi wine ini sama saya aja. Jawabnya ngeyel.
Aku tidak mendebatnya. Aku merogoh tas tangan kecilku, mengeluarkan ponsel, dan menekan satu tombol speed dial. Bukan ke polisi, tapi ke pemilik gedung ini, salah satu aset yang baru saja diakuisisi oleh perusahaan investasi Bara. Halo, Pak Sanjaya? Ya, ini Alara. Saya sedang makan di restoran Bapak. Tidak, makanannya enak. Cuma ada satu karyawan yang sepertinya lupa kalau keramah tamahan adalah menu utama di sini. Namanya Dandi. Wajah pelayan bernama Dandi itu berubah dari merah pada menjadi pucat pasi dalam hitungan detik. Dia melihat bagaimana aku berbicara santai dengan pemilik tempat dia bekerja. Kakinya mulai gemetar. Aku menutup telepon. Pak Sanjaya titip salam. Dia bilang, kamu boleh pulang sekarang. Dan besok tidak perlu datang lagi. Bu, Nyonya, maafkan saya nggak tahu. Dandi tiba-tiba bersimpuh, suaranya pecah karena panik. Manajer restoran berlari tergopoh-gopoh menghampiri kami, membungkuk berulang kali meminta maaf. Tamu-tamu lain menatap kagum. Bukan karena aku kaya, tapi karena aku mengendalikan situasi tanpa berteriak satu kata pun. Ayo pulang, Mas. Selera makanku hilang, ajakku pada Bara, mengabaikan keributan di belakang. Kami berjalan keluar restoran dengan kepala tegak. Di dalam mobil, Bara menatapku sambil geleng-geleng kepala. Senyum bangga merekah di bibirnya. Kamu menakutkan, Ra. Serius, kekehnya sambil menyalakan mesin. Aku hampir kasihan sama anak itu tadi. Aku belajar dari guru terbaik, sahutku sambil mengedipkan sebelah mata. Diam itu emas, kan? Tapi kadang, diam yang tepat bisa menghancurkan karir orang. Bara tertawa lepas. Tawa yang jarang sekali kudengar selama 2 tahun pernikahan kami. Malam ini, di bawah langit Jakarta, aku merasa kami benar-benar menang. Bukan hanya menang melawan Tuan Hadi atau pelayan kasar itu, tapi menang melawan ketakutan kami sendiri. Kami sampai di lobi apartemen. Bara merangkul pinggangku posesif. Mulai besok, hidup kita bakal beda, Ra. Nggak ada lagi drama, nggak ada lagi darah. Kita pensiun total. Janji. Janji. Namun, tepat saat pintu lift tertutup, ponsel di saku jas Bara bergetar. Bukan nada dering biasa. Itu getaran pola Morse. Panjang pendek panjang. Wajah Bara yang tadinya penuh tawa, mendadak kaku. Dia merogoh ponsel itu. Layarnya hitam polos, hanya ada satu baris teks berwarna hijau neon yang berkedip. ID, unknown. Kerja bagus membersihkan Hadi. Tapi liburan sudah selesai. Target baru telah dikunci. Selamat datang kembali, Agen 01. Bara menatap layar itu selama 3 detik. Rahangnya mengeras. Dia melirikku yang sedang sibuk membersihkan sisa noda di gaun, tidak menyadari perubahan ekspresinya. Dengan gerakan cepat, Bara mematahkan kartu SIM ponsel itu, lalu meremasnya hingga hancur di dalam kepalan tangannya. Dia memasukkan kembali ponsel mati itu ke saku, lalu menoleh padaku dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Kenapa, Mas? Tanyaku. Nggak apa-apa, Ra. Cuma spam. Jawabnya lembut, sambil mengecup keningku saat pintu lift terbuka. Bara menggandeng tanganku keluar, melangkah mantap menuju penthouse kami. Tapi aku tahu, di balik genggaman hangat itu, sang raja belum benar-benar turun dari tahtanya. Dunia bayangan tidak akan pernah melepaskannya begitu saja.